Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam ini saya akan membawa satu topik untuk kita diskusikan, yaitu terkait dengan membentuk dan mengembangkan generasi yang kompetitif dan berkarakter. Ini menjadi penting menurut saya karena sebagian masyarakat Indonesia itu berpendapat bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kalau kita perhatikan di banyak sekolah, anak-anak yang mempunyai IQ tinggi, misalkan yang mempunyai IQ di atas 130, dia akan bisa masuk di kelas Axel, di mana sekolah kalau di tingkatan SLTP cukup 2 tahun, SLTA cukup 2 tahun kan itu. Bahkan sekarang ini ada salah satu warga negara Indonesia yang masih berumur sekitar berapa? 12 tahun itu sudah kuliah di Amerika. Karena apa? Dia punya kecerdasan sekitar 200. IQ-nya 200. Jadi kebanyakan orang berpendapat bahwa orang yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi itulah orang-orang yang sukses kan itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan model pendidikan yang ada di Indonesia sebagaimana yang saya gambarkan di slide saya, di mana otak peserta didik itu, otak murid, otak mahasiswa itu diisi informasi sebanyak-banyaknya oleh gurunya, oleh dosennya. Karena diyakini manakala informasi yang masuk ke otaknya itu semakin banyak, maka menjadi semakin dekat dengan kesuksesan. Betulkah anggapan seperti itu? Dan ternyata ada satu penelitian yang dilaksanakan oleh Daniel Goleman bahwa kontribusi kecerdasan intelektual, kontribusi IQ terhadap sukses tidaknya seseorang ternyata hanya menduduki sekitar 6%. Jadi kontribusinya 6% dan maksimal 20%. Selebihnya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh satu istilah yang saya gunakan di sini adalah kecerdasan emosional. Mari kita buktikan bahwa kecerdasan intelektual tidak segala-galanya. Itu ada satu pengalaman ketika salah satu perusahaan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia setidak-tidaknya pada masa Habibie Jaya waktu itu, yaitu perusahaan pesawat terbang. Jadi perusahaan Dirgantara Indonesia waktu itu, PTDI. Habibie hebat, timnya hebat, bisa membuat pesawat, tetapi sayang Indonesia tidak pandai untuk menjual apa yang sudah dibikin itu. Ada dalam sejarah, waktu itu perusahaan pesawat terbang Indonesia pernah menjual pesawat itu ke Vietnam. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan beras ketan. Itu karena kita tidak terlalu pandai untuk nego. Maka dalam sejarahnya, pesawat terbang Indonesia waktu itu pernah berusaha untuk menjual pesawatnya itu ke Petronas yang ada di Malaysia. Waktu itu perkembangan Malaysia tidak sepesat sekarang kan itu. Waktu itu ketika mau menjual pesawatnya itu, yang datang CEO langsung, Chief Executive Officer-nya. Jadi satu posisi yang sangat tinggi di perusahaan itu, datang langsung ke Malaysia dengan membawa seorang tenaga ahli yang karena saking ahlinya, gelarnya itu di depan namanya dan di belakang namanya sedemikian panjang sekali karena saking pintere kan. Kita kan juga sering tahu kan di media sosial itu orang-orang yang punya gelar yang sangat panjang itu memang sangat suka untuk memasang gelar kan itu. Bahkan sebagian dari kita itu seringkali memanggil orang itu dengan gelarnya kan itu. Sebagian dari teman-teman dosen itu kalau ngundang yang lain, kalau yang diundang itu dokter dipanggil Pak Doktor kan itu.
Seakan-akan bahwa gelar itu segala-galanya kan itu. Nanti kalau saudara lulus dan dipanggil, itu berarti kan Mbak Sarjana Pendidikan kan itu, Mbak Sarjana Ekonomi kan gitu nanti jadinya kan itu. Kalian dipanggil adalah gelarnya. Jadi karena sangat pinternya orang ini itu gelarnya sangat panjang kan itu. Nah, waktu itu ketika sampai di Malaysia, terus sudah ketemu sama CEO-nya Petronas waktu itu. Waktu itu CEO dari Indonesia didampingi dengan tenaga ahli itu akhirnya dijamu makan-makan, dan tempat makan orang yang sukses secara materi itu yang disediakan tidak sekedar hanya makanan yang enak, tetapi di situ juga punya banyak barang antik. Saya bisa contohkan misalkan salah satu pengacara kita namanya Hotman Paris Hutapea. Itu dia terkenal pengacara 30 miliar. Itu. Jadi kalau mendampingi orang bayarannya berapa? 30 miliar. Begitu ada satu kasus. Ketika anaknya ulang tahun, waktu itu dikasih hadiah. Kalau tidak salah waktu itu sedan Lamborghini. Jadi supercar Lamborghini harganya berapa? Seingat saya dulu 6,5 miliar. 6,5 miliar itu nolnya berapa nolnya? 9. 6,50009 itu andai kata sama belikan bakso kan itu dimakan orang satu kabupaten, tidak satu kabupaten kan itu, mungkin satu provinsi, kenyang semua kan itu, saking mahalnya. Tetapi manakala ada orang-orang yang dulu punya sejarah di Indonesia, misalkan Soekarno, waktu itu dia punya mobil, apakah mobil dinas atau mobil pribadi, tetapi kalau dia miliknya Soekarno dan mau dijual, ini berarti sedang menjual barang antik. Harganya kalau dibandingkan dengan mobil yang dibeli oleh Hotman Paris, wah tentu mobil antik itu teramat sangat mahal. Dan betul ini, ketika makan-makan itu di tempat makannya, memang di Petronas itu banyak tempat-tempat makan lah itu. Tetapi kan saya pernah makan di sana juga. Tapi itu kan tempat makannya orang biasa yang ya satu porsi waktu itu berapa ringgit saya lupa lah. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 20.000 lah itu kan itu kalau kita itu. Tapi kalau tempatnya orang-orang yang jet set itu ya sangat, jadi apa ya, privilege-nya sangat dijaga kan itu. Jadi hanya banyak barang antik. Akhirnya waktu itu CEO dari Petronas itu tanya dengan CEO di Indonesia terkait dengan barang antik, misalkan terkait dengan ini saya gambarkan, ini ada apa? Ini ada ake, batu ake kan itu. Kira-kira batu ake itu bagi yang tidak ngerti batu, berharga atau tidak? Ya biasa-biasa aja kan itu. Tapi begitu orang yang ngerti batu ake, ini merah delima ini. Ini kalau dimasukkan ke air bisa jadi merah. Yang merah apanya? Ya akeknya kan itu kan airnya kan. Jadi orang punya banyak barang antik itu suka menceritakan itu kan itu. Saya pernah punya teman waktu itu ketika saya masih ngajar di IAIN Lampung. Ada seorang teman yang sedemikian gandrungnya dengan batu ake itu. Saya terus terang saya punya 3 batu ake itu. 3-tiganya dari beliau kan itu. Jadi waktu itu kalau saya pas ke Lampung saya bawa, saya pakai itu, jadi dia gembira. Oh ternyata batu akik pemberian saya dipakai, walaupun begitu sampai ke Kediri saya lepaskan itu. Jadi orang yang suka batu akik itu sering bercerita. Itu tidak di sana, di sini juga sama kan itu. Coba kalau saudara punya teman punya batu akik yang sangat dibanggakan, terus sama ngomong, alah mas, batu akik ngene iki lho, yang seperti ini itu di Betek, pasar Betek, di depannya toko istana. Itu banyak dan murah-murah kan itu. Apa yang terjadi? Marah. Marah. Sama itu. Waktu itu ketika CEO dari Petronas itu tanya terkait dengan barang-barang antik yang dimiliki seperti ini dari CEO dari perusahaan pesawat terbang Indonesia, waktu itu CEO-nya senantiasa menjawab, it's marvelous, it's excellent. Ini hebat ini, bagus sekali. Jadi jawabannya begitu. Lah orang yang bercerita tentang barang antik dan dijawabi bagus, hebat, perasaannya mesti senang. Begitu sudah gembira melihat tenaga ahlinya itu yang sangat pinternya ini, kalau saya gambarkan di sini, kepalanya
itu rambutnya sudah tidak setia lagi kan itu, seluruhnya rontok karena sang pinternya buat mikir kan itu. Mikir. Jadi orang mikir kalau teman-teman itu rambutnya bisa rontok kan itu. Makanya kalau saudara melihat rambut saya ini berarti saya tidak mikir tidak teman-teman kan itu. Jadi rambutnya masih utuh kan itu kan. Ya kalau ada kata kurang dikit-dikit lah itu, kurang dikit-dikit kan. Jadi saking hebatnya itu sampai botak kan itu. Nah, orang yang rambutnya botak ini, yang gelarnya panjang itu akhirnya ditanya, "Sir, what's your comment, sir?" Tuan, bagaimana komentar Tuan kan itu? Waktu itu orang ini jujur, biasanya kan gitu kan, orang cerdas, orang yang IQ tinggi itu cenderung jujur, ndak iso basa-basi, ndak begitu basa-basi. Waktu itu dia katakan, "Tuan, barang-barang antik Tuan seperti ini di jalan Surabaya di Jakarta banyak dan murah-murah." Kira-kira kalau sudah kasih tahu gitu, bagaimana perasaannya? Wah, tentu marah kan itu. Walaupun tidak terungkapkan, tapi yang semula berbunga-bunga itu akhirnya menjadi tidak berkenan. Apa yang terjadi? Sehingga pembicaraan tentang proses penjualan pesawat terbang waktu itu akhirnya apa yang terjadi? Gagal total. Saya gambarkan betapa marahnya ini ya, direkturnya ini, sehingga telinganya itu keluar itu. Andai kata itu berupa api karena saking marahnya itu. Keluar seperti itu. Saya dulu bisa dapat juga gambar seperti ini kan itu kan. Jadi untuk menandakan kalau dia itu orang yang marah kan itu. Makanya di sini saya katakan bahwa contoh kegagalan PT Dirgantara Indonesia menawarkan pesawat ke Petronas Malaysia tinggi IQ saja tidak cukup. Akhirnya butuh apa? Butuh yang berikutnya ini. Ini gambaran ini kalau saudara perhatikan, ini gambaran satu kelas di mana gurunya sedemikian serius menerangkan tentang apa? Matematika kan itu. Ini kayak Mbak Salsa ini kan menerangkan matematika. X tambah 2 kali dan seterusnya kan itu. Wah, itu diterangkan sedemikian serius. Tapi coba perhatikan murid-muridnya ini kan itu. Ada yang dilosor sendiri, ada yang bercengkerama dengan kucing kan itu. Ini menandakan apa? Bahwa orang-orang yang terlibat di kelas ini adalah orang-orang yang tidak cerdas secara emosional. Walaupun mungkin di masing-masing mereka itu adalah orang yang cerdas intelektualnya, tetapi orang-orang ini adalah tidak cerdas emosionalnya. Apa sih tolak ukur orang yang cerdas secara emosional? Adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah yang namanya orang yang cerdas secara emosional kan itu. Jadi oleh karenanya Islam sangat menjunjung tinggi ini kan itu. Orang-orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu, kalau dalam bahasa agama namanya orang yang berakhlak, orang yang beradab. Oleh karenanya ulama-ulama kita berpendapat al-adab fauqal ilmi, yang namanya adab itu lebih tinggi dibanding ilmu. Karena apa? Kalau hanya sekedar ilmu, iblis itu berilmu. Iblis itu berilmu kan itu. Oleh karena itu adab, tata krama, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu menjadi penting kan itu. Saya bisa contohkan ini dalam suasana kelas. Kalau gurunya itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya kan itu, oleh mahasiswanya. Saya kasih contoh misalkan ini ya, proses pandemi ketika ada pandemi COVID-19 itu coba sampan lihat itu yang di share di medsos, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh siswa, oleh mahasiswa, oleh murid-murid itu kan itu. Mereka seluruhnya pusing 7 keliling kan itu. Kenapa pusing 7 keliling? Karena gurunya setiap hari menambah tugas-tugas kan itu. Tambah tugas lagi. Yang semula dulu tugasnya 1, ditambah lagi. Sehingga apa? Ini digambarkan tidak hanya yang marah-marah itu, tidak sekedarnya anak-anaknya, tetapi juga ibunya kan itu. Kan saya pernah membuat satu polling kepada mahasiswa kan itu. Jadi kenapa dia tidak suka dengan perkuliahan daring dalam jaringan atau online itu? Karena kalau kuliah pagi itu, begitu pagi-pagi yang lain bekerja, dia pegang HP kan itu. Ibunya nggak ngerti kalau pegang HP itu kuliah kan itu. Akhirnya ibunya marah-marah kan itu.
Besok HP, awan HP, bengi HP, makan aku HP ku, kan itu marah-marah kan itu. Oleh karena itu, kalau dosennya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mahasiswanya, tentu tidak sekedar hanya memberikan tugas. Makanya sebagai guru atau sebagai dosen seharusnya bisa membuat satu video pembelajaran yang video itu nanti dengan itu bisa difahami. 2 hari yang lalu saya diskusi, saya dialog dengan mahasiswa. Mahasiswa itu menuntut agar kampus itu memberikan subsidi kuota kan itu ya. Tak pancing saja, saya sih mancing-mancing saja karena itu bukan kewenangan saya kan itu ya. Saya pancing. Kalau dibandingkan antara transport yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa kalau kuliah reguler dengan kuota internet yang harus dibeli, itu biasanya bisa lebih banyak mana? Atau ada kata tidak, transport ya untuk uang kos lah itu. Antara uang kos dengan membeli kuota internet itu lebih banyak mana kan itu. Yang lain, jadi mahasiswa yang karena itu grup dalam satu grup satu kelas itu, yang lain menjawab ternyata lebih banyak untuk membeli transport, untuk beli bensin atau untuk membeli apa ya, premium, pertamax, pertalite itu lebih mahal. Tapi dia ngotot enggak Pak, lebih banyak untuk membeli kuota kan itu. Terus ketika yang lain membantah, wah enggak Pak, lebih banyak kan beli untuk kos, lebih banyak untuk membeli bensin itu. Dia waktu itu langsung mengatakan, iya Pak memang lebih banyak untuk bensin, cuman kan nggak marem Pak. Kenapa nggak marem? Karena kalau kuliah langsung itu saya bisa melihat wajah dosen saya kan itu. Ya saya kasih tahu, kalau pengen lihat wajah gampang lah itu, nanti dibikinkan video, nanti wajahnya pasti nampak kan itu. Jadi semestinya kalau gurunya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya, murid juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya, seluruhnya jadi indah kan itu. Dan inilah orang-orang yang cerdas secara emosional. Jadi saling bisa merasakan apa yang diinginkan oleh sesama. Makanya kecerdasan emosional itu saling bisa merasakan itu menjadi penting. Kalau saya bertanya kepada saudara, kira-kira profesi apa yang paling cerdas, jadi dia itu paling ngerti apa yang dimaui oleh orang lain itu, profesi apa? 1, belante. Yang kedua, politisi. Itu sangat ngerti kan itu belante itu. Tahu ngerti belante ya? Belante itu bahasa kerennya broker itu loh. Jadi yang menghubungkan antara siapa, antara penjual sama pembeli itu. Itu kalau ngomong dari penjual sama ke pembeli dia beda ngomongnya kan itu. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan komisi. Jadi kalau begitu, walaupun kata Daniel Goleman kecerdasan emosional sedemikian penting untuk mengantarkan seseorang menjadi sukses, tetapi kita sebagai orang yang beragama mengatakan itu tidak cukup. Karena sangat boleh jadi orang yang cerdas emosionalnya itu sangat boleh jadi ternyata dia tidak jujur. Oleh karena itu, saya gambarkan di slide berikutnya ini, bahwa orang yang akan sukses adalah orang yang punya yang ketiga apa itu kecerdasan spiritual. Dia senantiasa bisa mengkaitkan kehidupannya itu dengan yang maha kuasa. Seorang mahasiswa yang betul-betul mempunyai kecerdasan spiritual, dia tidak sekedar mengasah otaknya untuk menjadi orang yang cerdas. Dia tidak hanya berusaha untuk mencari tahu dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi dia juga senantiasa merenungkan, apakah yang saya lakukan ini akan mengantarkan saya menuju ke surganya Allah ataukah tidak. Oleh karena itu benar satu definisi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang cerdas kan itu. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan mempersiapkan diri menuju kematian. Itu adalah orang yang cerdas yang sesungguhnya kan itu. Karena dengan mengingat kematian,
dia senantiasa mengkaitkan seluruh kehidupan dan seluruh yang dilakukan itu dengan yang maha kuasa, maka orang seperti ini hidupnya akan hati-hati. Dia senantiasa mempertimbangkan banyak hal, dan yang tidak dipertimbangkan tidak sekedar hanya untuk urusan-urusan duniawi, tetapi juga ada urusan-urusan ukhrawi kan itu. Ini sesuai misalkan ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu membagi yang namanya rizki itu bentuknya apa sih? Orang kalau membayangkan rizki bentuknya adalah uang kan itu. Jadi kalau uangnya banyak berarti rizkinya banyak. Sayyidina Ali itu mengatakan ar-rizku naw'ani. Rizki itu ada dua macam. Rizki ada dua macam. Yang pertama adalah ar-rizku yatlubuka. Yang pertama itu adalah rizki yang mencarimu. Ar-rizku yatlubuka. Yang kedua, ar-rizku tatlubuhu, adalah rizki yang kamu mencarinya. Jadi yang pertama, rizki mencarimu, rizki mencari kita. Yang kedua, kita mencari rizki. Saya mau bertanya ini, kalau ada anak manusia yang sekolah mulai dari paling dasar, misalkan PAUD, SD atau MI, SMP atau Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi, S1, S2, S3 kan itu. Kalau itu dikaitkan dengan rizki, itu dimanfaatkan untuk mencari rizki atau dicari rizki itu? Mencari rizki atau dicari rizki? Mencari rizki. Jadi kalau mencari rizki berarti orang yang mencari itu masih buruh itu. Makanya orang itu kalau hanya meningkatkan skillnya, itu ujung-ujungnya adalah dia mencari rizki. Terus gimana caranya agar kita dicari rizki? Wah, ini penting diketahui kan itu kan. Kita pengen kan dicari rizki, tidak sekedar hanya mencari rizki. Gimana caranya agar kita itu dicari rizki? Ada salah satu ayat di mana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, itu berarti dicari rezeki. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah ciptakan baginya itu jalan keluar terhadap berbagai kesulitan hidupnya. Yang berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Karena tidak terduga berarti tidak perlu dicari, karena rizkinya yang mencari. Nah ini, kalau kita mendapatkan rizki yang dalam seperti konsepnya Allah itu kalau dalam bahasa ekonomi orang-orang sekarang itu disebut dengan passive income, yaitu passive income. Kita mendapatkan income, tidak perlu kita bersusah payah membanting tulang untuk bekerja, tidak perlu. Rizki mencari kita. Oh, syaratnya apa tadi? Pertama, untuk dicari rezeki menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, man aktsara minal istighfar ja'alallahu, Allah akan membuat baginya apa? Min kulli hammin farajan. Seluruh kesusahan hidupnya akan diganti dengan kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Dari kesempitan hidupnya akan diberi jalan keluar. Dan yang ketiga adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan juga memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini. Makanya kalau orang itu mempunyai 3 kecerdasan, IQ-nya tinggi, kecerdasan emosional juga tinggi, tetapi juga yang ketiga adalah spiritualnya tinggi, maka dia tidak hanya menjadi orang yang sangat pandai untuk mendapatkan rizki, untuk mencari rizki, tapi dia juga sangat sering dicari oleh rizki. Makanya keseimbangan sebagaimana saya gambarkan dalam slide ini,
Jadi antara IQ, SQ dan EQ itu harus seimbang. Jadi ada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Jadi ada tempat kecerdasan spiritual itu harus ketiga-tiganya kita kembangkan. Kalau mahasiswa itu hanya sergap datang ke kampus, mengerjakan tugas secara baik, presentasi secara maksimal, itu baru meningkatkan kecerdasan intelektualnya. Bagaimana agar kita juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita? Itu nanti ada kaitannya dengan programnya Mas Menteri Pendidikan kan itu. Jadi orang yang punya karakter itu adalah orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi. Itu dikembangkan melalui apa? Kalau di sekolah melalui pramuka kan itu. Kalau saudara di pondok ya mondok seperti ini itu bisa meningkatkan kecerdasan emosional kan itu. Coba kalau kita lihat santri-santri pondok kan serba ikhlas kan itu kan itu. Disuruh itu gembira kan itu kan. Disuruh gembira. Bahkan kalau santri-santri yang khidmah di dalamnya yai itu rata-rata tidak dikasih bisyarah. Kerjanya full. Tetapi kalau sekolah masih bayar. Itu sedemikian gembiranya. Karena apa? Bisa khidmah ke dalamnya yai dan teman-teman yang khidmah itu yakin betul kalau mendapatkan keikhlasan, mendapatkan doa dari kiai, maka hidupnya akan barokah. Dan kalau sudah barokah, ya sudah barokah itu. Apapun yang diimpikan akan diwujudkan oleh Allah. Saya pernah kedatangan seorang tamu dari Tegal sana, Tegal. Dia menceritakan salah satu temennya yang di pondok dulu ketika mondok di Lirboyo. Di Lirboyo itu kan banyak hafalan kan itu ya. Kalau tidak hafal disuruh ngapain? Disuruh berdiri. Kalau perlu dipaket. Loh, apa sih arti dipaket itu? Itu disuruh berdiri di kelas yang lain kan itu. Kan malu kan itu. Kalau berdiri cuma satu kelas itu santai-santai aja. Disuruh berdiri di kelas yang lain itu namanya dipaket. Jadi ada santri yang menurut tamu saya itu setiap hari selama sekolah setiap hari berdiri terus. Kenapa? Karena tidak pernah hafal. Itu. Akhirnya sama-sama lulus dari pondok, mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang teman saya itu karena dia adalah anaknya kiai, akhirnya meneruskan perjuangan abahnya menjadi pengasuh pondok. Dan dalam satu waktu mereka sedang bepergian. Dan karena dia ingat dia punya teman dari desa itu, didatangilah temannya yang dulu selama mondok itu senantiasa berdiri. Apa yang terjadi? Begitu melihat rumahnya, dia terheran-heran karena apa? Rumahnya besar dan mewah. Tidak hanya itu, di tempat parkirnya itu mobil-mobil mewah ada di situ kan itu. Kenapa kok seperti itu? Ternyata anak yang dulunya berdiri terus di pondok itu menjadi mubalek terkenal, menjadi penceramah terkenal. Loh kok penceramah terkenal bisa kaya loh? Sekali ceramah, coba kalau di Jawa Timur ada siapa? Anwar Zahid itu ya. Itu sekali ceramah berapa itu? Itu sekali ceramah saudara gunakan bayar SPP sampean itu, UKT sampean bisa bersemester-semester kan itu sekali ceramah. Padahal Anwar Zahid itu kalau mengundang itu beliau baru mau kalau apa di kabupaten atau di kota itu minimal ada 3 tempat. Coba sebenarnya hitung. Kalau di tempat satu ceramah itu katakanlah 10 juta dan akhirnya ceramah di 3 tempat berapa itu? 30 juta. Itu baru sehari. Kalau 1 bulan 3 kali kan itu. Wah, itu. Jadi rupanya Allah itu mempersiapkan tadi santri Lirboyo setiap hari berdiri itu mempersiapkan agar apa? Agar kakinya kuat sehingga setiap hari harus berdiri. Karena apa? Orang ceramah butuh kaki yang kuat kan itu. Wah, ceramah yang kuat kan itu. Itulah yang namanya hidup yang barokah. Sangat boleh jadi dia dulu ketika nyantri di Lirboyo setiap hari berdiri itu dia terima dengan ikhlas. Ikhlas, tidak marah dengan gurunya. Guruku serak beres iki. Masa aku didek terus kan itu. Jadi tidak pernah marah itu, dengan diterima dengan ikhlas, akhirnya hidupnya barokah.
Jadi kemenyatuan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu menjadi satu keharusan manakala seseorang itu ingin sukses kan itu. Kita teruskan. Nah, oleh karena itu kita coba perhatikan ini, betulkah jadi bersatunya tiga hal itu menjadi penting. Stanley itu satu tokoh, satu peneliti yang sering dikutip oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu kan itu, yang dia mengatakan bahwa sudahlah penerimaan mahasiswa baru itu nggak usah pakai danem-daneman itulah itu. Apa itu? Wong itu pengaruhnya tidak tinggi-tinggi amat toh itu, tidak tinggi-tinggi amat. Lah oleh karena itu memang betul. Stanley itu pernah mengadakan penelitian tidak hanya di satu benua ya, di seluruh benua yang ada di muka bumi ini kan itu, dan dia teliti. Dia meneliti siapa? Dia meneliti pimpinan perusahaan, CEO yang sukses, yang paling berpengaruh. Itu karakternya apa? Jadi karakter apa yang paling memberi kontribusi sehingga dia menjadi CEO yang sukses di perusahaan-perusahaan besar. Ternyata penelitian di tahun 1995 dan 2002 itu hasilnya sama. CEO yang hebat-hebat itu setelah diteliti, orang-orang di sekeliling setelah diteliti itu, ternyata untuk menjadi pimpinan perusahaan yang paling berpengaruh, yang pertama itu apa karakternya? Yang pertama jujur. Itu jujur, bisa dipercaya. Makanya salah satu sifat wajib Rasul apa? Sidik. Oh ini, jadi orangnya itu sidik. Tidak hanya sidik, harus amanah kan itu ya, sidik plus amanah. Dia itu orang yang jujur, tetapi dia juga transparan. Orang senengane ngentitan. Itu ya jujur. Jadi jujur. Yang kedua, pimpinan perusahaan yang sukses itu punya karakter yang kedua apa? Berpikiran maju. Itu. Jadi dia bisa menjangkau masa depan. Itu. Saya membayangkan bahwa saudara nanti ke depan ketika pada waktunya saudara itu akan berkiprah di tengah masyarakat, apakah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi peneliti, atau menjadi orang yang banyak memberikan siraman rohani di tengah-tengah masyarakat, itu dunianya sudah berubah kan itu. Coba kalau dulu itu ada yang namanya dai sejuta umat. Siapa dulu? Zainuddin MZ. Itu kalau diundang, itu panitianya ditanya tempatnya di mana. Kalau dijawab, oh tempatnya nanti di masjid, enggak akan diterima itu. Tempatnya harus di lapangan yang luas dengan sound system yang canggih. Itu waktu itu. Jadi dai sejuta umat itu membutuhkan media seperti itu. Sekarang yang berpengaruh banyak tidak dai sejuta umat, tetapi sekarang itu adalah dai sejuta subscriber. Wah itu, jadi sudah mengalami pergeseran kan itu. Pergeseran. Ya, makanya kita bisa tahu itu siapa dai-dai yang subscribernya banyak itu pundi-pundi rizkinya sangat tinggi kan itu, sangat tinggi. Jadi mengalami pergeseran kan itu, mengalami pergeseran. Nah oleh karena itu, apakah kita lawan pergeseran itu atau kita ikuti? Harus kita ikuti sepanjang itu tidak melanggar ketentuan Allah kan itu. Jadi sudah tidak bisa lagi kan itu kita itu menghindari perkembangan teknologi kan itu ya. Sudah tidak bisa lagi kan itu. Jadi berpikiran maju. Yang ketiga apa? Kompeten. Dia mempunyai kompetensi yang tinggi. Jadi kompetensi apa ya? Kompetensi kalau seorang guru ya dia punya kompetensi pedagogik, dia punya kompetensi spiritual, dia punya kompetensi profesional, dan dia punya kompetensi apa? Sosial. Dia punya skill yang tinggi untuk mengajar. Seluruh skill yang dibutuhkan dia punya. Yang kedua apa? Dia mempunyai kemampuan yang tinggi terhadap penguasaan terhadap ilmu. Yang ketiga, kepribadiannya baik. Yang ketiga, dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia punya terhadap orang lain. Jadi 4 kompetensi itu harus dimiliki. Dan ternyata apa memang pemimpin-pemimpin yang berhasil itu harus punya kompetensi. Walaupun ini kalau kita perhatikan penelitian tahun 2002 dan 1995 itu berbeda. Kalau tahun 2002 itu kompeten masuk
ranking yang ketiga, tapi 95 masuk ranking keempat. Terus yang keempat apa? Dapat memberi inspirasi. Itu tahun 2002 dia masuk ranking ketiga. Jadi kebutuhan yang ketiga untuk jadi pemimpin yang sukses itu harus dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Tetapi tahun 95 itu dapat memberikan inspirasi itu masuk ke ranking yang ketiga. Jadi kalau kita berbicara tentang angka skala ordinal itu seperti itu. Jadi beda-beda sedikit. Makanya bagaimana kita itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain kan itu? Itu bahasa lainnya apa sih dapat memberikan inspirasi itu? Agar kita itu bisa dicontoh. Itu memberikan inspirasi kan itu. Seorang guru agar peserta didiknya nanti gampang terpengaruh untuk ikut, ya harus menjadi guru yang profesional tadi. Dia mau, misalkan kalau guru yang ideal itu adalah guru yang bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oh, dia pinter membuat apa? Membuat video-video pembelajaran. Dia juga produktif menulis, baik dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk buku kan itu. Dia bisa banyak ngisi kajian. Itu adalah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada sesama. Terus berikutnya baru yang namanya cerdas. Cerdas itu untuk penelitian tahun 2002 masuk ke ranking yang kelima, tetapi pada tahun 95 itu cerdas itu hanya masuk ranking ke 7,5 gitu. Yang berikutnya apa? Adil, berikutnya apa? Berpandangan luas, berikutnya apa? Suka mendukung, berikutnya apa? Terus terang, berikutnya apa? Dapat diandalkan. Untuk berikutnya bekerja sama, tegas, berdaya imajinasi, berambisi. Berambisi itu artinya berkemauan keras gitu loh. Tidak kesannya orang Indonesia berambisi jelek itu kan itu. Jadi dia itu punya semangat tinggi kan itu. Tidak gampang putus asa kan itu. Jadi di otaknya itu adalah satu impian-impian besar dan berusaha untuk mewujudkan. Itu artinya orang itu berambisi kan itu. Dan saya sering katakan, orang yang gagal itu, orang yang gagal itu adalah orang yang punya cita-cita kecil dan kebetulan berhasil gitu ya. Cita-cita kecil dan berhasil. Karena cita kecil ya sudah situ aja kan itu. Makanya saya pernah mengisi kajian di salah satu sekolah itu, sekolah favorit di Kediri. Itu gurunya cerita kepada saya, Bapak, ini Bu A, Pak B dan seterusnya itu dulu teman saya kuliah kan itu. Dan dulu ketika kuliah itu pinteran saya dibanding beliau-beliau itu. Tetapi kenapa saya hanya menjadi guru sementara teman-teman saya jadi dosen? Karena saya anaknya kurang mampu. Waktu itu begitu saya selesai kuliah langsung pulang ke rumah. Ya tidak mampu kok gimana lagi kan itu. Sehingga informasi penerimaan pegawai yang sampai ke desa saya itu adalah penerimaan jadi guru. Jadilah dia menjadi guru. Sementara teman-teman saya itu yang akhirnya jadi dosen dulu begitu selesai kuliah tidak pulang kan itu. Dia berani mengadu nasib kan itu ya. Dia berani mengadu nasib dan akhirnya sukses jadi dosen kan itu. Lah oleh karena itu saudara itu berani punya impian besar itu jadi penting. Kalau saudara ingin sukses. Makanya ini, jadi berambisi itu seperti itu. Dia berani mengambil resiko kan itu. Jangan takut. Jangan takut. Makanya saya dorong saudara nanti begitu selesai S1, jangan aja berhenti di S1, S2. Sama mungkin jawab, lah itu dananya dari mana Pak kan itu? Percayalah Allah itu kaya kan itu. Allah bisa ngasih jalan, sejuta jalan agar saudara itu sukses. Ada banyak jalannya. Bisa melalui beasiswa, bisa melalui dengan kerja kan itu. Jadi kalau orang itu bersungguh-sungguh Allah akan dikasih jalan. Tidak pernah ada ceritanya orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar dan oleh Allah tidak dikasih rizki. Tidak ada ceritanya. Seluruhnya dikasih rizki oleh Allah. Sepanjang apa? Kita ada kesungguhan untuk betul-betul tolabul ilmi kan. Terus perhatian, dewasa berpikir dan bertindak, setia, penguasaan diri, dan yang terakhir adalah mandiri kan itu. Jadi ini adalah karakteristik hasil penelitian Stanley di 5 benua antara tahun 95 sama 2002. Dan dari 2 penelitian itu ternyata ranking tertinggi karakter yang menentukan orang itu hebat atau tidak itu adalah
jujur. Sayangnya di Indonesia itu ada satu anggapan orang jujur itu hancur kan itu kan. Jadi orang jujur akan hancur. Percayalah kalau saudara betul-betul jujur, mungkin dalam satu saat karir saudara itu terhambat, tetapi percayalah oleh Allah akan dikasih satu jalan-jalan yang jauh lebih hebat dibanding apa yang selama ini kita perjuangkan. Manakala kita betul-betul menjadi hamba Allah yang jujur, yang dapat dipercaya, yang berusaha untuk menjadi orang yang baik itu terus ditingkatkan. Percayalah itu, walaupun mungkin dalam satu saat karena saudara terhambat itu kan itu. Begitu. Makanya saudara jangan gampang terpengaruh omongan orang. Jujur hancur engkau kan itu. Enggak usah saudara hiraukan itu kan itu. Saudara hiraukan itu. Itu. Oke, saya teruskan. Oleh karena itu ternyata untuk sukses variabel terpenting bukan kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan emosional dan spiritual yang paling menentukan. Oleh karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden RI pertama. Ini kan itu, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu adalah ungkapan Soekarno. Seorang orator ulung kan itu. Soekarno itu kalau sudah di depan mic itu, kalau orang tidak terbuai ya nemen kan itu ya itu. Soekarno itu seorang pidato yang sangat ulung. Jadi kalau kita perhatikan presiden Indonesia itu belum ada satupun yang bisa mengimbangi ulungnya pidatonya itu Soekarno. Berikutnya Pak Harto enggak begitu. Habibie ilmuwan, Gus Dur kalau untuk orang pesantren cocok lah itu, ada lucunya dan seterusnya. Megawati, siapa lagi, SBY, ya gitu-gitu aja lah itu. Jadi tidak bisa seperti, makanya sampai sekarang itu kan pidatonya Soekarno kan masih digandakan kan itu, dijual belikan masih laku lah itu, karena memang pidatonya berapi-api itu. Jadi gitu. Kenapa kita harus bermimpi besar kan itu? Ini sesuai dengan Allah dalam satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah itu adalah tergantung apa yang disangkakan oleh hambaku. Makanya kalau saudara jadi orang hebat, kita harus yakin Allah akan sangat mudah mengantarkan kita, mewujudkan kita untuk menjadi orang hebat. Jangan sampai saudara itu membatasi karunia Allah. Tadi saya sudah katakan, orang yang gagal itu gara-gara dia membatasi karunia Allah kan itu. Gimana cara membatasinya? Alah Pak, kula niku tiang putri Pak, tiang istri pun lah. Mantun selesai S1 gampang wangsul mari menerima ijazah terus nampa ijazah kan itu. Alah Pak, kula tiang putri, tiang desa pun mangsul mawon lah ngoten. Jadi seperti itu. Jadi padahal karunia Allah jauh lebih hebat kan itu. Walaupun tentu zaman pulang dan akhirnya nikah itu bukan tidak hebat, itu juga hebat kan itu. Karena wanita itu yang terpenting apa? Yang terpenting itu bisa maca ya, maca untuk suami ya, jangan maca untuk orang lain kan itu. Apalagi bisa masak kan itu, wah itu suaminya mesti bahagia kan itu kan itu. Terus yang berikutnya apa? Bisa mana kan itu ya, al-walud ya. Kan kalau kita belajar itu, kalau orang itu mau nikah, salah satu yang dipertimbangkan adalah kira-kira anaknya berapa kan itu. Jadi al-walud, jangan anaknya banyak, karena nanti akan dibakar oleh Rasulullah di akhirat itu. Ya seperti itu. Jadi tetapi kalau saudara itu juga bisa mengejar ilmu yang jauh lebih tinggi, sepanjang kodrat wanitanya tidak dilupakan tadi ya. Jadi bisa membahagiakan keluarga, bisa melakukan tugas-tugas domestik istilahnya kan itu untuk keluarga. Itu saudara mengejar impian yang lebih tinggi, menurut saya tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Jadi bermimpi besar itu jadi penting. Saya dulu ketika selesai S1 tahun 90-an itu, waktu itu saya membayangkan kalau saya tidak meneruskan ke S2 itu, nanti saya harus pulang, saya harus bekerja sebagaimana pekerjaan orang tua saya, ke sawah kan itu. Wah, ini panas ini kan, jadi kulit nanti semakin mengkilat kan. Akhirnya saya berjuang gimana caranya agar saya bisa meneruskan ke S2. Salah satunya adalah dengan belajar. Maka saya belajar bahasa Inggris kan itu. Sebelumnya nggak ngerti itu, sebelumnya hanya bisa yes sir, no sir, I love you. Wah, hanya itu kan.
Hanya itu. Yang lain-lain nggak bisa kan itu. Tapi dengan ketekunan belajar selama 6 bulan. Jadi saya dulu kursus 6 bulan. Dan akhirnya ketika pengumuman saya termasuk the best. Wah ini. Dan karena the best, saya dikasih kesempatan ngajar oleh Mr. Cullen. Kasih kesempatan ngajar teaching practice selama 15 hari. Dan selama ngajar itu perasaan saya kok kelihatannya bisa bahasa Inggris. Jadi perasaan itu jadikan itu. Wah, bisa ini. Dan akhirnya betul begitu saya pulang ke Kediri, jadi tanggal 15 Februari kalau tidak Maret, saya lupa waktu itu, tahun 91 itu saya selesai kursus, saya selesai ngajar teaching practice itu, saya pulang ke Kediri, 2 hari berikutnya saya langsung membuka kursus ngajar bahasa Inggris. Siapa murid-murid saya? Teman-teman saya. Jadi murid pertama saya itu teman-teman saya, salah satunya dosen saya malah. Jadi salah satu dosen saya ikut belajar. Wah itu ketemu pertama apa introduction kan itu. Jadi kalau di BSR dituliskan, my introduce myself, my name is you can spell bla kan gitu kan itu, kenalan terus kan itu. Waktu itu sering traveling gitu. Jadi kan akhirnya muridnya banyak, yang semula pengen teruskan ke S2 lupa kan itu. Wih enak tadi guru bahasa Inggris duit uangnya banyak. Bisa saudara bayangkan tahun 91 itu mungkin gaji pegawai negeri ya berkisar antara 40.000 lah waktu itu, 40.000. Dan saudara perlu tahu setiap 3 bulan kan ada penerimaan peserta kursus itu, saya sudah menerima sekitar 1.300.000 ketika gaji guru masih sekitar 40.000. Setiap bulan saya menerima berapa? Sekitar 400.000. Makanya waktu itu saya tidak pernah bayangkan jadi pegawai negeri, itu tidak terbayangkan. Karena pegawai negeri waktu itu bayarannya kecil kan itu. Tapi tahun 93 saya dipanggil oleh dosen saya, karena saya di samping kursus saya juga ngajar di perguruan tinggi tempat saya dulu kuliah, saya dipanggil. Jadi dosen saya ngomong, kalau panggil saya War, walaupun saya sudah jadi dosen gitu ya. War, ujian 6 golek duit gitu. Terus ini S2 ya. Waktu itu saya jawab, Pak, saya itu habis nikah kan itu, ngapain S2 kan itu, saya nggak mau, saya tolak kan itu. Saya tolak. Tahun 94 dipanggil lagi kan itu, dipanggil lagi. Terus saya ngomong, Bapak, ini karena saya itu takdiman teng jenengan ini kan, sami'na wa ata'na kepada guru saya, insya Allah saya tes S2 kan itu. Cuman kan saya nggak begitu niat-niat amat kan itu. Aku bayang nih S2 gawe opo kan itu. Jadi pegawai, bayarannya piro, enak dadi guru kursus, gitu kan itu. Tapi karena yang nyuruh itu guru ya saya laksanakan. Akhirnya saya daftar, saya memilih waktu itu S2 saya di Jogja. Saya milih terus terang malah IAIN Jogja waktu itu. Cuman waktu itu kan kita tes itu tidak bisa memilih sendiri memang. Jadi kita nanti ditempatkan di mana itu tergantung dengan hasil tes. Akhirnya begitu saya tes dari sekitar 380 sekian yang tes di Surabaya, 11 diantaranya diterima di IAIN Jakarta, termasuk saya. Ketika saya itu ditelepon, Bapak, saudara diterima di IAIN Jakarta kan itu. Apa kata saya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nelpon kaget itu, wong seluruhnya itu berlomba-lomba pengen kuliah di sana. Loh, Bapak gimana kok malah inna lillahi? Saya sedang bayangkan Pak ini, bahwa kursus nanti akan bermasalah kan itu. Kenapa saya memilih Jogja? Kalau saya memilih Jogja, saya masih bisa ngontrol kursus saya, dan nanti kalau murid-murid saya traveling ke Borobudur, saya tinggal nunggu di Borobudur ya. Borobudur, dari nanti pulang selesai, sudah kalau ngajar serahkan ke asisten saya kan itu. Karena saya harus kuliah di Jakarta, akhirnya apa yang terjadi? Peserta kursusnya waktu itu menurun kan itu. Karena apa? Saya sepakat dengan Pak Cullen ya. Pak Cullen itu sering ngomong bahwa kursus itu hampir sama dengan pondok. Kalau sampai orang yang paling berwibawa di situ sudah tidak ikut ngajar, percayalah barokahnya akan kurang kan itu. Makanya Pak Cullen itu walaupun muridnya sangat banyak, terus asistennya juga sangat banyak, beliau masih tetap ngajar. Saya percaya dengan beliau. Jadi kalau berdiri kan tinggian saya dengan Pak Cullen itu. Gagah saya dengan beliau itu, tapi wibawa beliau luar biasa tinggi kan itu. Semangatnya hebat.
Jadi makanya dari itu kalau kita mau jadi orang yang unggul, kita harus berani bermimpi besar. Kita teruskan. Oke. Ketika kita akan menuju kepada sesuatu yang unggul, kita harus membiasakan apa? Membiasakan hal-hal yang baik. Jadi karena apa? Karena sesuatu yang jelek itu kalau kita laksanakan terus menerus, itu lama-lama seperti barang baik. Contoh, menurut kesehatan, habis sholat subuh tidur itu baik atau jelek? Jelek kan? Jadi ada syair, wong kang turu lebar subuh akeh mangan, maresake fikir bodoh kebingungan. Wah itu. Jadi orang yang tidur habis subuh itu seperti itu kan itu. Tetapi kalau saudara itu setiap habis sholat subuh tidur, saudara merasa salah atau tidak lama-lama? Enggak kan? Enggak. Nah, itu. Sudah kita pelajari di kitab Bulughul Maram atau di Al-Mufrad itu. Rasulullah itu sehabis sholat isya tidak suka ngobrol. Coba kalau sama biasakan, habis sholat isya ngobrol terus, nggak turu-turu. Perasaan sama salah atau tidak? Lama-lama kan tidak kan itu. Nah, oleh karena itu, karena sesuatu yang dilaksanakan berulang-ulang itu walaupun salah, itu seperti benar, makanya kita perlu untuk membiasakan sesuatu yang baik. Dan ini bisa kita ambil pelajar sebagaimana yang pernah Rasulullah katakan, murus sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nanti kalau saudara punya anak sudah berumur 7 tahun belum sholat, perintah sholat, ajak sholat. Itu. Agar apa? Dia terbiasa untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kalau sudah berumur 10 tahun ternyata dia masih belum sholat? Fadribuhu, pukul dia. Pukul. Agar dia mau sholat kan. Jadi perlu pembiasaan. Biasa. Berikutnya, beri contoh. Jadi memberikan contoh terhadap sesama. Jadi kenapa seperti itu? Sangat contoh ini. Rasulullah dulu itu kalau mau mengajari orang sholat, itu orang-orang yang belajar sholat itu disuruh datang ke rumah Rasulullah dan menginap di rumahnya Rasulullah. Termasuk dalam cerita ini ada beberapa anak muda itu menginap di rumahnya Rasulullah selama berapa lama? Selama 20 hari. Jadi dikatakan wa nahnu syababatun mutaqarribuna faqamna 'indahu 20 yauman wa lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Wah ini. Jadi 20 anak-anak muda itu yang di Rasulullah itu melihat sifat Rasulullah itu apa? Rahiman. Jadi penyayang, rafiqan itu jadi penyayang, bersahabat kan itu. Akhirnya ketika Rasulullah itu tahu kalau kita itu rindu terhadap keluarga kita, ya, akhirnya Rasulullah itu menanyakan kan itu kepada kita kan itu. Akhirnya Rasulullah itu menyarankan irji'u ila ahlikum. Sudahlah kamu kelihatannya sedemikian rindu terhadap keluarga, kalau itu pulanglah, nggak apa-apa, pulanglah ila ahlikum. Faqimu fihim mu'allimuhum wa muruhum wa dzakra sya'afaduha aw la ahfaduha. Jadi akhirnya setelah itu yang penting apa yang sudah saudara dapatkan dari sini nanti ajarkan untuk keluargamu ya. Nah, itu. Karena apa? Orang-orang yang minat Rasulullah itu sudah mendapatkan apa? Contoh dari kehidupan dari Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana Anda melihat saya salat. Makanya kalau kita menjadi guru, kita jangan menugaskan sesuatu kepada murid-murid kita sebelum kita sendiri sudah melakukan itu. Sama itu. Saya sering mengatakan kalau dosen itu menyuruh mahasiswa itu buat makalah, sementara dia sendiri tidak pernah menulis artikel untuk jurnal, dia dolim kan itu. Saya sering katakan seperti itu kepada dosen-dosen itu. Jadi kalau dosen itu setiap semester menugaskan mahasiswa untuk menulis makalah, seharusnya dosen itu minimal dalam satu semester menulis makalah. Oh, itu berarti imbang kan itu. Sebagaimana Rasulullah ketika Rasul itu mengutus para sahabat untuk sholat, tapi beliau sendiri yang mengajarkan shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada contoh dalam mewujudkan kebaikan, dalam mewujudkan bagaimana menjadi orang yang unggul kan itu. Kita teruskan. Ketika kita berkeinginan untuk menjadi orang yang unggul itu, kita harus punya kebiasaan apa? Kebiasaan dialog dan saling menghargai. Ini dicontohkan misalkan terkait dengan apa yang terjadi
antara Nabiullah Ibrahim sama anaknya yang sangat dicintainya Ismail. Gitu. Ketika Nabiullah Ibrahim itu bermimpi bahwa dia ditugaskan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, waktu itu akhirnya Ibrahim walaupun sudah yakin betul itu dari Allah, akhirnya Ibrahim mengatakan kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi harus mengorbankanmu, bagaimana pendapatmu? Wah, ini ayahnya ngomong seperti itu. Akhirnya Ismail yang masih kecil, yang bisa berlari-lari itu menjawab, qala ya abatif al matu maru sajadudri insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu, insyaallah saya menjadi hamba Allah yang sujud, yang akan mengikuti perintah itu. Satu dialog yang sangat luar biasa kan itu. Kita perlu belajar itu. Dialog dengan siapa? Dialog dengan siapapun. Dan menutup diri dari dialog kan itu. Orang tua berdialog dengan anak-anaknya, berdialog dengan keluarganya. Ya termasuk mungkin dosen harus siap berdialog dengan mahasiswanya kan itu. Makanya saudara perlu tahu, saya sekarang itu kan mengelola seluruh grup fakultas tarbiyah kan itu, ada sekian ribu. Itu apakah grup-grup itu saya kelola secara tertutup? Enggak, terbuka. Jadi mahasiswa boleh itu untuk menyampaikan apa, tanya apa, atau bahkan mengkritik apa. Coba saling bayangkan itu ya. Setiap hari itu ada mahasiswa yang senantiasa ngasih info, Bapak saya belum masuk ke grup kan itu. Saya kasih, monggo sampean masuk melalui tautan undangan itu kan itu. Nggak ngerti, Pak tolonglah Pak kirimkan saya linknya kan itu. Jadi permintaan itu terus menerus kan itu. Jadi suruh masukkan grup dan seterusnya, suruh masuk sendiri melalui link dia nggak bisa gitu. Jadi kayak gitu kan itu. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu, terus kita apa dia tidak tahu siapa saya kan itu kan repot nanti kalau gitu kan itu. Ya tentu kita layani kan itu. Kita layani kan itu. Kecuali yang lain-lain bisa, dia sendiri nggak bisa, kita kasih tahu ya tolonglah belajar sama teman-temannya. Maksudnya yang bisa sama nggak bisa kan itu. Jadi gitu, saling menghargai. Terus dalam mewujudkan generasi yang kompetitif, hambatan pasti ada. Jangan sampai kira mau cita-cita itu tanpa hambatan, nggak asik itu kan itu ya, nggak asik. Dalam hidup itu kenapa Allah kasih banyak kita cobaan itu, agar kita nanti punya cerita yang indah. Kalau sampean itu sudah, misalkan gini ya, contoh, sampean itu mengerjakan skripsi, pembimbing sampean itu enak, penguji sampean enak kan itu, apakah sampean punya cerita yang asik? Nggak kan? Tapi begitu sampai itu pas bimbingan ketemu dosen yang judesnya setengah mati kan itu. Jadi ketika ketemu tidak ada selain marah kan itu, seneni kan itu. Dan ternyata pada saatnya sampean bisa lulus kan itu. Apa perasaan sampean? Alhamdulillah, saya bisa terlepas dari mulut harimau gitu. Jadi itu ada satu cerita yang indah, Coba saya itu kalau mengingat dulu ketika proses mutasi dari Lampung ke Kediri, itu ceritanya indah sekali kan itu. Indah sekali. Ketika saya mau mengajukan kenaikan dari 3C ke 3D ke lektor kepala, indah sekali kan itu. Itu kalau saya ceritakan ke orang itu pasti didengarkan kan itu. Karena apa? Itu ada lika-liku yang sedemikian luar biasa kan itu. Luar biasa. Tapi itu ya kalau kita ikhlas insya Allah banyak hikmahnya kan itu. Jadi yang namanya hambatan pasti ada kan itu. Oleh karena itu Allah pernah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathal ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulziluu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah saudara mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu? Jadi ini ada berbagai cobaan yang diberikan kepada siapa? Makhluk-makhluk terdahulu. Kaum-kaum terdahulu itu dikasih cobaan yang sangat banyak. Sementara yang seperti itu belum pernah saudara rasakan. Bagaimana sahabat bermimpi masuk surga? Belum pernah mendapatkan hambatan. Ada lagi ayat yang lain juga sama kan tuh. Am hasibtum tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara Allah belum melihat? Apakah kamu sekalian termasuk hamba Allah yang sering berjihad, yang bersungguh-sungguh dan
sabar. Jadi bersungguh-sungguh dan sabar itu menjadi satu variabel yang bisa mengantarkan saudara untuk menjadi hamba Allah yang sukses, menjadi hamba Allah yang unggul. Dengan cara-cara seperti itulah, insya Allah generasi ke depan akan menjadi orang-orang yang hebat kan itu. Dengan cara apa tadi? Meningkatkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kecerdasan emosional, meningkatkan kecerdasan spiritual. Menjadi hamba Allah yang jujur, yang kompetitif, memberikan inspirasi, cerdas, dan lain sebagainya. Jadi kejujuran itu adalah karakter yang sangat menentukan. Itu. Lah oleh karena itu, saudara harus berusaha bagaimana ke depan untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik, dan yang terpenting adalah menjadi hamba Allah yang manfaatnya menjadi jauh lebih besar terhadap sesama. Gitulah yang kita perjuangkan, bagaimana manfaat kita itu terhadap sesama akan menjadi lebih besar. Insya Allah kalau itu kita lalui ke depan dengan bersungguh-sungguh, nanti ke depan semakin ke depan kita akan menjadi orang yang semakin baik, orang yang semakin sukses. Dan yang terpenting bagi saya, dan saya harap juga sudah seperti itu, bahwa di akhir hidup kita adalah satu kehidupan yang husnul khatimah. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kan itu. Manakala nanti diinginkan ada pertanyaan bisa didiskusikan setelah selesai, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.